teman-teman, perkenalkan saya Aulia Fitriani dari kelas AK20B Politeknik Piksi Input Serang. Sekarang saya akan membahas materi tentang sekuritas dilutif dan laba per saham. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi SEMAK. Beberapa pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama laba per saham, kemudian sekuritas dilutif dan sekuritas anti dilutif, waran saham, laba per saham, struktur modal sederhana dan kompleks, hubungan antara LPS dasar dan LPS dilusian, LPS dilusian sekuritas konvertibel, penelaahan kembali sekuritas anti dilutif, penyajian penerbitan kontijen, penyajian dan pengungkapan EPS, faktor penyebab kenaikan dan penurunan laba per saham. Tujuan dari topik yang dibahas kali ini adalah yang pertama, menghitung laba per saham dalam struktur modal sederhana. Yang kedua, menghitung laba per saham dalam struktur modal kompleks. Standar ini bertujuan untuk menetapkan teknik penghitungan, penyajian, dan LPS yang akan meningkatkan kinerja banding antar perusahaan dan antar periode. Standar ini pada teknik jumlah angka yang dipakai sebagai pembagi yang dikenal dengan nama penyebut atau denominator laba dan bukan pada laba. Meskipun LPS memiliki keterbatasan karena kebijakan akuntansi yang tidak seragam dalam menentukan laba, namun dengan adanya penyebutan yang dihitung secara konsisten, maka kualitas pelaporan keuangan dapat lebih diandalkan. Yang pertama yaitu laba per saham. Laba per saham merupakan alat ukur yang berguna untuk membandingkan laba dari berbagai satuan usaha yang berbeda dan untuk membandingkan laba satu satuan dari waktu ke waktu manakala terjadinya perubahan dalam struktur modal. Ketika mengevaluasi perusahaan, investor tidak langsung puas dengan hanya mengetahui laba telah meningkat. Investor ingin mengetahui bagaimana kaitan antara laba bersih dengan saham yang dimiliki dan dengan harga pasar saham. Laba per saham atau LPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan harga pasar saham beredar. LPS yang dikaitkan dengan harga pasar saham bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Data laba per saham sudah diakui secara luas dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam media penerbitan dan dalam publikasi laporan keuangan. Pengukuran ini sering dianggap sebagai faktor penentu yang penting untuk harga pasar saham biasa. Penerapan keseragaman teknik penghitung LPS secara konsisten dan sederhana tidaklah mudah karena terdapat berbagai cara untuk menentukan dua variabel penentu LPS yang keduanya sulit untuk dihitung, yaitu yang pertama jumlah laba dalam satu periode, yang kedua jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Jumlah laba sangat dipengaruhi oleh metode-metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, sedangkan jumlah saham biasa beredar dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan saham dalam satu periode, di samping adanya peluang penambahan dari efek yang memiliki potensi untuk diubah menjadi saham biasa atau potential common share seperti opsi dan kontrak perolehan saham lain. Mari kita bahas materi yang kedua, yaitu sekuritas dilutif dan sekuritas anti dilutif. Perhitungan laba per saham tidak hanya berdasarkan saham biasa beredar, tapi juga berdasarkan jumlah lembar saham yang akan beredar jika
sekuritas konvertibel tertentu ternyata dikonversi dan jika opsi atas saham tertentu ternyata digunakan. Laba per saham akan menurun jika saham biasa diterbitkan karena pengkonversian sekuritas dan penggunaan opsi. Akibat kejadian tersebut, laba per saham akan menurun dan disebut dengan laba per saham dilusian atau dilution of earnings. Namun demikian, dalam beberapa hal penggunaan opsi atau konversi sekuritas dapat mengakibatkan kenaikan LPS. Akibat tersebut disebut sebagai laba anti-dilusian atau anti-dilution of earnings. Sekuritas atau surat berharga yang akan mengakibatkan penurunan LPS disebut sekuritas dilutif atau dilutive securities, dan yang akan mengakibatkan kenaikan LPS disebut sebagai sekuritas anti-dilutif atau anti-dilutive securities. Ada 3 sekuritas konvertibel. Yang pertama, obligasi konvertibel. Jurnal pada saat penerbitan sama dengan penerbitan hutang langsung. Premi atau diskonto diamortisasi hingga tanggal jatuh tempo. Yang kedua, konversi yang dipercepat. Alasan digunakannya konversi yang dipercepat karena penerbit ingin mengurangi beban bunga atau meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. Dan yang ketiga, saham preference convertible. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu waran saham. Waran adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode tertentu. Waran yang diterbitkan bersama-sama dengan sekuritas lain dapat sama-sama berdiri sendiri atau saling tergantung. Waran yang dapat dipisahkan dapat diperdagangkan secara terpisah dari sekuritas yang semula diterbitkan bersama-sama dengan waran itu. Waran yang tidak dapat dipisahkan dari sekuritas yang diterbitkan bersama-sama dengan waran tersebut. Nilai yang ditetapkan untuk waran sama dengan jumlah harga penerbitan dikali nilai pasar wajar waran dibagi nilai pasar wajar sekuritas tanpa waran ditambah nilai pasar wajar waran. Selanjutnya, opsi saham atau stock option. Bentuk lain dari waran yang diberikan kepada para pejabat atau karyawan perseroan kadang-kadang sebagai bagian dari program kompensasi. Selanjutnya, laba per saham struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan dikatakan sederhana atau simple capital struktur jika hanya terdiri dari saham biasa dan tidak mencakup saham biasa potensial atau sekuritas konvertibel, opsi, dan waran. Laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preference dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Pembilang maupun penyebut ataupun keduanya harus disesuaikan terlebih dulu karena adanya kondisi sebagai berikut. 1. Jika saham biasa diterbitkan atau diperoleh kembali dalam satu periode, maka harus dihitung rata-rata tertimbang seluruh saham yang beredar. Yang kedua, jika jumlah saham beredar telah berubah selama suatu periode akibat adanya dividen saham, pemecahan saham, atau kebalikan pemecahan saham. Yang ketiga, jika struktur modal mencakup saham preference non-convertible. Mari kita bahas materi yang keempat, yaitu laba per saham struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks atau kompleks capital struktur memerlukan penyajian ganda mengenai data per lembar saham pada laporan laba rugi. Yang pertama,
laba per saham dasar atau basic EPS. Yang kedua, laba per saham dilusian atau dilute EPS. Penyajian yang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh penerbitan yang direncanakan atas saham biasa yang masing-masing dapat mengurangi jumlah LPS benar-benar telah berlangsung. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang kelima, yaitu hubungan antara LPS dasar dan LPS dilusian. LPS sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar dikurangi dampak saham konvertibel dikurangi dampak opsi, waran, dan sekuritas dilutif lainnya. LPS dasar atau basic EPS merupakan laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. LPS dilusian atau dilute EPS merupakan LPS dasar atau basic EPS yang dikurangi dengan dampak saham konvertibel dikurangi dampak opsi, waran, dan sekuritas dilutif lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang keenam, yaitu LPS dilusian sekuritas konvertibel. Pada saat dikonversi, sekuritas konvertibel ditukar dengan saham biasa. Metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh dilutif dari konversi potensial terhadap LPS disebut sebagai metode jika dikonversi atau if converted method. Metode ini mengasumsikan satu konversi sekuritas konvertibel pada awal periode atau pada saat penerbitan mana yang lebih lambat. Yang kedua, penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Jadi, pembagi atau penyebut yaitu jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ditambah saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Dan pembilangnya yaitu laba bersih ditambah jumlah beban bunga sesudah pajak. Jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Jika sekuritas konvertibel adalah saham preferen konvertibel, maka saham preferen konvertibel itu akan dianggap sebagai saham biasa yang potensial dan dianggap sebagai saham beredar dalam perhitungan LPS dilusian. Dividen saham preferen tidak dikurangi dari laba bersih saat menghitung pembilang karena diasumsikan bahwa saham preferen konvertibel dikonversi dan beredar sebagai saham biasa. LPS dilusian, opsi dan waran. Opsi saham dan waran yang beredar apakah dapat atau tidak dapat digunakan saat ini dimasukkan dalam LPS dilusian kecuali jika bersifat anti-dilutif. Opsi saham dan waran serta ekuivalennya dimasukkan dalam perhitungan LPS melalui metode saham treasury atau treasury stock method. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi atau waran digunakan pada awal tahun atau tanggal penerbitan, mana yang lebih lambat dan hasil penggunaannya akan digunakan untuk membeli saham. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang ketujuh, yaitu penelaahan kembali sekuritas anti-dilutif. Sekuritas anti-dilutif adalah sekuritas yang pencantumannya dalam LPS akan meningkatkan LPS atau mengurangi rugi bersih per saham.
sekuritas anti-dilutif harus dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk mengoffset sekuritas dilutif. Dalam menghitung EPS yang didilusi, agregat dari semua sekuritas dilutif harus dipertimbangkan. Namun, pertama-tama kita harus menentukan mana yang bersifat dilutif secara potensial dalam sebenarnya bersifat dilutif secara individu dan mana yang anti-dilutif. Setiap sekuritas yang bersifat anti-dilutif harus dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk mengoffset sekuritas dilutif. Sekuritas anti-dilutif merupakan sekuritas yang pencantumannya dalam perhitungan laba per saham akan meningkatkan laba per saham dengan opsi atau waran di mana harga penggunaan lebih besar daripada harga pasar. Maka sekuritas itu adalah anti-dilutif. Hutang konvertibel bersifat anti-dilutif jika penambahan bunga ke laba setelah pajak menyebabkan persentase kenaikan laba yang lebih besar dari konversi obligasi yang menyebabkan kenaikan saham biasa dan saham yang potensial bersifat dilutif atau pembagi. Dengan kata lain, utang konvertibel adalah anti-dilutif jika konversi sekuritas menyebabkan laba saham biasa meningkat dengan jumlah yang lebih besar per saham biasa, tambahan dari laba per saham sebelum konversi. Sekuritas anti-dilutif harus diabaikan dalam semua perhitungan dan tidak boleh dipertimbangkan dalam perhitungan laba per saham yang didilusi. Pendekatan ini masuk akal karena tujuan profesi akuntan adalah informasi para investor mengenai kemungkinan dilusi yang akan terjadi pada pelaporan laba per saham dan bukan mengenai sekuritas yang disimpan atau digunakan akan menghasilkan peningkatan laba per saham. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu perjanjian penerbitan kontijen. Dalam penggabungan, pihak yang mengakuisisi dapat berjanji untuk menerbitkan saham tambahan disebut sebagai saham kontijen jika beberapa syarat tertentu terpenuhi. Jika saham-saham tersebut dapat diterbitkan hanya setelah berlalunya waktu atau pada pelaksanaan laba atau tingkat harga tertentu pada akhir tahun, maka saham-saham itu harus dipertimbangkan untuk perhitungan laba per saham yang didilusi. Materi yang ke-9 yaitu penyajian dan pengungkapan EPS. Jika laba per periode mencakup pos-pos tidak biasa, perusahaan harus menunjukkan jumlah per laba dari operasi yang berlanjut. Laba sebelum pos luar biasa dan laba bersih. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan atau pos luar biasa harus menyajikan jumlah per saham untuk pos-pos lain yang sejenis pada laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Jumlah laba per saham harus diperlihatkan untuk semua periode yang disajikan dan semua jumlah laba per saham sebelumnya yang disajikan ditetapkan kembali untuk dividen saham dan pemecahan saham. Jika data EPS yang didilusi dilaporkan paling tidak selama 1 periode, maka hal tersebut harus dilaporkan untuk semua periode disajikan, meskipun hal ini sama dengan EPS dasar. Jika hasil operasi periode sebelumnya telah ditetapkan kembali sebagai hasil penyesuaian periode sebelumnya, maka data laba per saham yang diperlihatkan untuk periode sebelumnya juga harus ditetapkan kembali. Yang ke-10, mari kita bahas tentang faktor penyebab kenaikan dan penurunan laba per saham. Beberapa faktor kenaikan yaitu 1. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang kedua, laba bersih tetap
dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang ketiga, laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang keempat, persentase kenaikan laba bersih lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang kelima, persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase penurunan laba bersih. Sedangkan penurunan laba per saham dapat disebabkan karena 1. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. 2. Laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. 3. Laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. 4. Persentase penurunan laba bersih lebih besar daripada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. 5. Persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase kenaikan laba bersih. Jadi, bagi suatu badan usaha, nilai laba per saham akan meningkat jika proporsi laba bersihnya lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Berikut adalah contoh latihan soalnya. Saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2020 laba bersihnya 18 triliun 660 miliar 393 juta rupiah dan jumlah saham beredarnya 122 miliar 595 juta 346.500 rupiah. Tahun 2019 laba bersihnya 34 triliun 413 miliar 825 juta rupiah. Jumlah saham beredarnya 122 miliar 380 juta 635.500. Tahun 2018 laba bersihnya 32 triliun 418 miliar 486 juta rupiah. Jumlah saham beredarnya 122 miliar 237 juta 220.000 rupiah. Pertanyaannya, hitunglah laba per saham setiap tahunnya. Mari kita bahas jawaban dari soal tersebut. Rumusnya, EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Berarti saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada tahun 2020 laba per sahamnya sama dengan 18 triliun 660 miliar 393 juta dibagi 122 miliar 595 juta 346.500 sama dengan 152,21 rupiah. Pada tahun 2019, jadi laba per sahamnya sama dengan 32 triliun 413 miliar 825 juta rupiah dibagi 122 miliar 380 juta 635.500 rupiah sama dengan 281,20 rupiah. Dan tahun 2018-nya laba per sahamnya yaitu sama dengan 32 triliun 418 miliar 486 juta rupiah dibagi 122 miliar 237 juta 220.000 rupiah sama dengan 265,21 rupiah. Sekian pembelajaran kali ini, semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Thank you for watching. See you. Bye-bye.